Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang elektrokimia, tapi hanya konsep-konsep dasarnya saja ya. Jadi kayak cuma penjelasan dasar-dasar dari elektrokimia dulu. Nanti untuk jenis-jenis elektrokimia ataupun untuk aplikasinya, itu akan saya bahas di video selanjutnya ya. Jadi kita akan pecah-pecah video, biar teman-teman juga nggak bosen dengerin video saya yang full kayak sampai setengah jam, 20 menit gitu. Jadi sekarang saya coba pecah-pecah, siapa tahu semakin pendek videonya, itu kan biasanya semakin mudah untuk dipahami, ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini adalah beberapa istilah yang nantinya teman-teman harus paham, yaitu yang pertama lobster elektrolit atau proton ionik ya, kation, anion, elektroda, kemudian jenis sel elektrokimia dan juga aplikasinya. Nah, untuk yang pertama saya bahas di sini adalah tentang reaksi redoks. Jadi sebelum masuk lebih jauh ke elektrokimia, saya akan membawa teman-teman untuk paham dulu tentang reaksi redoks. Kenapa reaksi redoks di sini harus kita pahami? Karena reaksi redoks ada di dalam reaksi pada metode elektrokimia ini sendiri ya. Nah, redoks ya, singkatannya juga udah jelas ya, red dan ox. Jadi itu merupakan gabungan dari reaksi reduksi dan juga oksidasi. Nah, kita ulang sedikit ya, untuk reaksi reduksi sendiri itu merupakan reaksi di mana terjadinya pengurangan bilangan oksidasi atau biloks. Contoh yang awalnya mungkin dari Cu2+ itu menjadi Cu. Di sini terlihat bahwa Cu2+ itu akan mengikat elektron atau akan bereaksi dengan elektron sebanyak 2, sehingga kalau kita lihat 2+ ketemu dengan 2- kan netral ya, makanya menghasilkan Cu yang bermuatan 0. Yang awalnya Cu2+, 2+ ya atau plus 2 menjadi 0, berarti dia berkurang. Nah, karena dia berkurang biloksnya itu masuk ke dalam reaksi reduksi. Yang kedua, bertambahnya jumlah elektron. Ini yang tadi saya bahas sebelumnya, aslinya tuh seperti ini bentuk reaksinya ya. Jadi ini lebih terlihat jelas, di mana bertambah jumlah elektron. Elektronnya ini bertambah dalam proses reaksinya. Artinya, muatan yang positif itu akan bereaksi dengan elektron yang bermuatan negatif, sehingga membentuk suatu senyawa ya atau unsur yang tidak memiliki biloks atau sama dengan nol. Tapi tidak mesti sama dengan nol ya, bisa juga misalnya dari Cu2+ membentuk Cu+, itu boleh. Yang penting biloksnya berkurang, kemudian adanya elektron yang, bereaksi dengan, ion kita ini tadi. Yang ketiga itu adalah melepaskan oksigen. Jadi kalau misalnya terlihat ada O di awal dan tidak ada O di akhir, artinya di sebelum panah ada O, setelah panah tidak ada O, artinya dia melepaskan oksigen, ya. Atau bisa juga O di awal itu misalnya jumlahnya 4 seperti ini, kemudian O di akhir itu hanya menjadi O2, MnO2 misalnya. Berarti dia melepaskan oksigen sebanyak 2. Itu juga termasuk ke dalam reaksi reduksi, meskipun masih ada oksigen pada senyawa ataupun ion tersebut ya, tapi kan oksigennya berkurang ya, artinya itu masih bisa kita kategorikan sebagai reaksi reduksi. Nah, bagaimana dengan reaksi oksidasi? Reaksi oksidasi itu kebalikan dari reaksi reduksi. Kalau yang tadi berkurangnya biloks, sekarang bertambahnya biloks. Dari Zn0 menjadi Zn2+ ya. Ini kan 0 menjadi Zn2+. Berkurangnya jumlah elektron. Kenapa? Karena Zn itu sendiri dia akan melepaskan elektronnya. Jadi elektronnya berkurang. Jadi yang awalnya Zn tadi, ini lebih jelasnya ya, dia akan melepaskan elektron sehingga menghasilkan Zn2+. Jadi ini sebenarnya sama aja sih persamaan reaksinya, cuman bedanya yang di pertama tidak ada elektron, yang kedua ada elektron. Yang terakhir yaitu menangkap oksigen. Ini udah kelihatan banget ya yang mengalami reaksi oksidasi adalah si Cl-nya. Dari Cl2 menjadi ClO3 ya, oke. Nah, karena tadi judulnya adalah reaksi redoks, maka ini merupakan reaksi gabungan antara reduksi dan oksidasi. Ketika kita tahu kita mau membentuk persamaan reaksi kimia yang sifatnya adalah redoks, maka kita bisa menggabungkan reduksinya dan oksidasinya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah letaknya ya. Letaknya kalau pada Cu2+ tadi kan letak di sebelum tanda panah, otomatis saat penggabungan nanti Cu2+ juga harus terletak di sebelum tanda panah. Nah, kalau yang satunya Zn yang solid, yang sebelum tanda panah, maka di penggabungan pun Zn solidnya harus di sebelum tanda panah. Kemudian yang setelah tanda panah, di sini ada Cu solid dan juga ada Zn2+. Nah, untuk peletakannya ya boleh terbolak-balik nggak masalah. Misalnya di sini ditulis Zn duluan, Zn plus Cu2+,
menghasilkan Zn2+ plus Cu, nggak apa-apa. Atau Cu2+ plus Zn menghasilkan Cu plus Zn2+, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kebolak-balik, yang penting masih dalam satu sisi, oke? Jadi misalnya seperti ini, Cu2+, ternyata Cu2+ ditulisnya yang kedua, Zn-nya duluan, nggak masalah. Tapi yang nggak boleh adalah posisi kiri ke kanan, kanan ke kiri. Itu nggak boleh. Kecuali ini merupakan reaksi kesetimbangan yang dua arah ya. Oke. Jadi kalau seperti ini nggak apa-apa, kebolak-balik, tapi nanti jangan sampai Zn2+ yang di depan berbarengan sama Cu2+. Misal, Cu2+ plus Zn2+ menghasilkan Zn plus Cu. Salah. Karena Zn2+ letaknya harus setelah tanda panah. Oke, masuk ya ke elektrokimia. Namanya juga elektrokimia, artinya dia apa ya? Di sini kita akan melihat adanya daya gerak listrik yang dihasilkan dari suatu reaksi kimia atau hubungan, entah itu yang dihasilkan atau mungkin entah itu yang eh, duluan digunakan untuk menghasilkan reaksi kimia. Nanti tergantung dari jenis dari reaksi di elektrokimianya atau jenis dari elektrokimia itu sendiri ya. Nah, sebelum masuk ke situ, saya akan mengenalkan lebih jauh tentang apa-apa aja sih komponen-komponen yang harus diketahui dalam elektrokimia ini. Jadi yang pertama, teman-teman juga harus tahu tentang istilah larutan ionik atau larutan elektrolit, ya. Jadi yang pertama larutan ionik atau larutan elektrolit ya, itu kalau kalian sering dengar di iklan-iklan TV kayak larutan Maison, Pocari Sweat, itu dia menghasilkan atau merupakan larutan ionik gitu kan biasanya. Nah, itu merupakan larutan yang mengandung ion-ion, ion positif dan juga ion negatif pastinya. Nah, jadi kalau dalam elektrokimia kita membutuhkan larutan ionik ya atau larutan elektrolit. Kenapa? Karena kita tahu di dalam larutan tersebut itu mengandung ion positif dan ion negatif. Nah, itu nanti berfungsi sebagai penghantar listrik atau penghantar elektron ataupun penghantar ion-ion selama proses itu berlangsung ya. Nah, contoh larutan ionik atau larutan elektrolit sendiri adalah larutan garam. Artinya garam yang sudah dilarutkan ya, itu ada garam NaCl, KCl, CuSO4, dan KNO3. Yang kedua ada asam kuat dan juga ada basa kuat. Lanjut ya. Oh iya, sebelum lanjut ada istilah di dalam elektrokimia ya. Kalau untuk ion positif dikenal dengan kation, ion negatif dikenal dengan anion. Oke, nah elektroda dalam elektrokimia. Elektrodanya itu biasanya ada dua elektroda ya. Elektroda yang pertama dan elektroda kedua. Yang kayak gini satu dan dua. Tapi di sini kita akan mengenal istilah elektroda yang inert. Nah, Bu, elektroda itu apa-apa aja sih? Kita akan lihat di sini. Jadi semua semua spesies di sini bisa digunakan sebagai elektroda. Tapi kita juga bisa memilih spesies yang sifatnya inert ya. Spesies yang ini tadi bisa dipilih sebagai elektroda, tapi spesies ini biasanya dia mengalami reaksi selama proses itu berlangsung, selama proses reaksi kimianya berlangsung ya. Entah dia mengalami oksidasinya, entah dia mengalami reduksi, ya. Spesies yang di sini, spesies yang bisa mengalami reaksi oksidasi ataupun reduksi, sebagian besar ya. Kemudian kalau yang digunakan elektrodanya inert, berarti dia elektrodanya atau spesiesnya tidak mudah bereaksi. Tidak mudah bereaksi ini artinya tidak menutup kemungkinan dia juga bisa bereaksi gitu loh, tapi dia tidak mudah untuk bereaksi. Inert, kayak stuck gitu. Dia bertahan untuk tidak bereaksi. Ada 3 macam ya, ada platina, ada plus, dan ada karbon. Oke, jadi nanti Bu, kalau dia nggak berhasil terus yang mengalami oksidasi reduksi di elektroda itu siapa? Bisa saja spesies ion yang ada di larutan, ya. Bisa juga spesies dari si elektroda yang lain, elektroda temannya tadi. Bisa juga pelarutnya, yaitu mungkin airnya. Ya, jadi banyak macam, banyak kemungkinan terjadi di situ. Nah, kalau tabel ini sebenarnya saya ingin mengenalkan tentang SL ya, elektron atau energi potensial reduksi standar, yang mana mungkin langsung ke kesimpulannya aja, semakin positif nilainya, artinya semakin tinggi nilai SL-nya, maka dia semakin mudah mengalami reaksi reduksi ya. Kemudian kalau dia semakin negatif nilainya atau semakin rendah nilainya, maka dia akan semakin mudah untuk mengalami reaksi oksidasi. Harus diingat ya, jangan sampai kebolak-balik. Nah,
Misalnya gini contohnya, kalian punya 2 spesi nih, 2 spesi yang bakal dijadikan sebagai elektroda kalian. Elektroda pertama adalah Zn, elektroda kedua adalah Cu. Nah, ketika memasang, sistem atau perlengkapan untuk elektrokimia, itu posisi Zn sama Cu nggak boleh kebalik. Jadi kalian harus tahu dulu, Zn kira-kira apakah akan mengalami oksidasi ataupun apakah akan mengalami reduksi. Nah, kalau sudah tahu misalnya Zn akan mengalami oksidasi, berarti nanti Zn akan diletakkan di anoda. Ingat ya, anoda tadi sifatnya untuk yang mengalami oksidasi, sedangkan katoda untuk yang mengalami reduksi. Jadi kalau kalian sudah tahu spesi kalian, misalnya nih Zn mengalami oksidasi, berarti dia akan diletakkan atau dia berperan sebagai anodanya, Cu sebagai katodanya. Nah, tapi di tampilan yang slide saya lihatkan ini, dua-duanya menunjukkan reaksi reduksi. Kenapa? Karena ada elektron di sebelum tanda panah. Artinya, spesinya bereaksi dengan elektron dulu ya, sama di Cu juga sama. Di Bu, ini kan dua-duanya kelihatannya seperti reaksi reduksi nih. Jadi kita gimana nih untuk menentukan mana yang oksidasi, mana reduksi? Kan dua-duanya udah jelas reduksi nih, kayak gitu. Dari reaksi yang saya kasih di sini. Nah, jadi kalian dapat melihat nilai SL. SL yaitu E yang zero ini ya, E0, tadi ya sudah disebutkan di tabel sebelumnya, spesi yang nilainya semakin positif atau spesi yang nilainya lebih tinggi, dia akan mudah mengalami reaksi reduksi. Kebalikannya, spesi yang memiliki SL-nya rendah atau semakin negatif, maka dia akan mengalami reaksi oksidasi. Jadi di sini kita akan tahu bahwa Zn akan mengalami reaksi oksidasi karena nilai SN-nya yang paling rendah daripada Cu. Sedangkan Cu akan mengalami oksidasi karena sedangkan Cu akan mengalami reduksi karena nilai SN-nya lebih tinggi daripada Zn. Nah, kalau tabel ini saya hanya menunjukkan ini ya, istilah oksidator dan reduktor. Jadi jangan sampai terbalik istilah reduksi dan reduktor, oksidator dengan oksidasi. Ingat, oksidasi dan reduksi itu hanya menunjukkan reaksinya. Dia reaksinya oksidasi, dia reaksinya reduksi. Tapi kalau oksidator berarti spesinya yang disebut dengan oksidator, misalnya saya nih oksidator, berarti saya mengalami reduksi. Loh, kan namanya oksidator, kok saya mengalami reduksi gitu. Namanya juga ada Tor. Tor itu adalah orang ya, kayak driver. Driver kan pakai kalau bahasa Inggris pakai IR ya. Atau tutor, mungkin tutor orang yang mengajari ya. Nah, kalau di sini kita pakainya tornya untuk oksidator dan reduktor. Kalau oksidator kayak tadi saya adalah oksidator misalnya, berarti saya ini yang akan mengoksidasi orang lain atau senyawa lain gitu. Nah, senyawa yang tadi saya oksidasi berarti dia mengalami oksidasi senyawa tersebut. Saya mengalami reduksi. Jadi jangan sampai salah paham ya atau salah salah dalam pemahaman, oksidator itu bukan yang mengalami oksidasi, justru dia yang mengoksidasi spesi lainnya. Kesimpulannya adalah oksidator mengalami reaksi reduksi. Bisa dipahami ya? Reduktor kebalikannya. Makanya di sini kalau dilihat dari panahnya ya, semakin ke bawah, semakin ke negatif ya, semakin rendah nilai SL-nya. Di sini tulisannya adalah strength of reducing agent ya. Jadi semakin negatif dia berperan sebagai reduktor. Jadi artinya dia yang mengalami oksidasi. Semakin ke positif, semakin ke atas, dia disebut sebagai oxidizing agent atau oksidator, maka dia yang mengalami reaksi reduksi. Gitu ya. Oke, saya rasa udah cukup untuk penjelasan konsep dasarnya dulu. Selanjutnya kita akan masuk ke jenis-jenis elektrokimia di video selanjutnya. Dari saya kurang lebihnya, saya mohon maaf ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.